Terus kita langsung lanjut ke XLM ya, karena ada yang request nih, not financial advice, do your own research. Kita bahas XLM. Oke, kita tahu ya, XLM itu koin turunannya XRP, jadi pergerakannya itu lumayan mirip sama XRP, tapi kenaikannya pastinya persentasenya itu lebih tinggi ya. Kayak misalnya dari sini misalnya, ke harga yang sekarang naiknya 1466% ya. Dan ya, dengan pergerakan seperti ini, dari sini ke sini aja, 1400%. Ini benar-benar insane banget ya. 1400%, misalnya dari 2024 ke harga yang sekarang, itu masih cuan 200%. Jadi pertimbangkan kalau misalnya kalian belum punya XLM, jangan terlalu agresif pembelian di XLM, karena orang-orang yang beli di sini, selama konsolidasi di sini, itu masih cuan 200% ya. Jangan sampai jadi exit liquidity-nya mereka. Oke, secara daily ini kita bahas dari internal aja ya, karena kita tahu ini kan pergerakannya sangat impulsif nih. Jadi untuk structure-nya itu nggak jelas gitu. Jadi kita lihat dari internal structure-nya aja. Secara internal structure ini demand weekly-nya di sini masih jauh ya, masih jauh banget. Terus kita lihat lagi ke 4 hour-nya. Lagi-lagi kita bahasnya di internal structure ya. Karena internal structure kita perlu double confirmation nih, karena rentan manipulasi. Internal structure tuh rentan banget di sweep dulu, baru habis itu dia ngasih lihat pergerakan berikutnya. Ini supply 4 hour-nya, ini dia still bearish ya. 4 hour-nya still bearish, tapi kabar baiknya dia udah mendekati supply 4 hour ini nih. Kalau secara 1 hour dia udah bullish, ini lagi-lagi internal ya. Ini internal dengan demand 1 hour-nya itu di sini. Karena ini last pullback-nya, tapi kita bisa tandain sampai sini sih. Karena deket, jadi level invalidasinya di sini, kayak gitu. Ini kayaknya dia bakalan konsolidasi dulu, karena kalau misalnya dia breakout dari sini, expecting ada rejection ya. Karena gambaran besar altcoins juga masih seperti ini gitu. Dan karena ini struktur internal, ekspektasinya kalau misalnya dia mau bullish, kita harus melihat pergerakannya itu kayak gini nih. Karena dia harus take out supply ini, secara pede, secara confident dia harus breakout dari supply ini, baru kita bisa ngelihat XLM itu trennya kembali bullish di internal structure-nya. Kayak gitu, karena kita tahu ya external structure-nya pergerakannya seperti ini. Jadi XLM masih bergerak di dalam swing ini, kayak gitu. So, secara structure still good. Kalau misalnya kalian punya barang, kalau misalnya di sini ada rejection, mungkin gue akan cut 50%. Tapi kalau misalnya dia breakout, itu bagus ya. Gue masih punya 50% gitu. Tapi kalau misalnya dia dari sini nih, dia nggak mampu breakout dari supply 4 hour ini, terus dia bikin lower low, nah gue siap cut loss nih. Kalau misalnya gue punya barang di XLM, kalau misalnya dia turun di bawah demand daily ini, gue bakalan cut loss dan out 100%. Dan turunnya lumayan banyak ya, dari sini ke sini, 26% gitu. Dan TP-nya di mana bang? TP-nya ya obviously di resistance. Jadi kalau misalnya dia sampai di sini, which is masih sangat jauh ya, itu naiknya di 75%-an, 77%-an gitu. Gue mungkin bakalan taking profit di sini.